Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adiarul Alam dari kelas S1 Akuntansi B tahun 2023 dengan NIM 170662334. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal accounting change and error analysis dan juga statement of cash flow. Kita langsung saja untuk soal yang pertama. Jadi PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya yang awalnya menggunakan metode cost recovery. Lalu pada awal tahun 2023, perusahaan sendiri itu mengubah metode pencatatan tersebut menjadi metode percentage of completion. Dan manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Nah, untuk tujuan pajaknya sendiri, perusahaan itu tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Dan untuk asumsikan tarif pajaknya sendiri itu ditetapkan sebesar 22%. Oke, di sini ada income statement parsialnya, baik dari tahun 2021, lalu 2022, dan juga 2023. Nah, untuk instruksinya kita langsung saja buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan juga perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Oke, kita ke jawabannya. Oke, ini adalah jawaban dari accounting change and error analysis untuk soal yang PT Fuadi tadi. Jadi, di saat kita melakukan perbandingan pre-tax income dan juga perbedaan pajak, kita harus mencantumkan hal-hal berikut, yaitu ada tahunnya, terus juga ada pre-tax income-nya dari metode yang akan kita bandingkan, yaitu di sini ada percentage of completion, terus juga ada cost recovery. Dan lalu kita selanjutnya mencari difference in income-nya. Jadi ada difference-nya alias perbedaan baik dari percentage of completion dan juga recovery-nya itu berapa sih? Lalu ada tax effect-nya, di mana untuk soal PT Vodi sendiri itu ditetapkan 22% dari difference-nya. Lalu juga ada income effect-nya, di mana itu didapat dari difference dikurangi dengan tax effect. Kita langsung saja untuk tahun 2021, kita cari berdasarkan data yang ada di income statement parsial di tahun 2021 juga. Untuk di prior to 2022, ini maksudnya adalah eh, tahun sebelum 2022, yaitu 2021. Nah, untuk di tahun 2021 sendiri, untuk pre-tax income percentage of completion-nya sendiri itu didapatkan 6 miliar, didapat dari sini. Lalu untuk cash recovery-nya sendiri itu didapat 5 miliar 200 juta, didapat dari sini, dari income statement parsialnya. Lalu untuk difference-nya sendiri itu kita selisihkan, jadi 6 miliar dikurangi dengan 5 miliar 200 juta itu akan menghasilkan 800 juta. Dan untuk tax effect-nya sendiri, tadi kan diketahui di soal itu 22%, jadi 22% dari 800 juta adalah 176 juta. Lalu untuk income effect-nya atau net of tax-nya sendiri itu didapatkan dari 800 juta dikurangi dengan 176 juta dan akan menghasilkan 624 juta. Lalu kita lanjut di tahun 2022, di mana untuk pre-tax income dari percentage of completion sendiri itu didapatkan sebesar 6 miliar 900 juta. Lalu untuk cost recovery sendiri itu 5 miliar 700 juta. Dan untuk difference-nya sendiri itu didapat dari hasil selisih 6 miliar 900 juta tadi dikurangi dengan 5 miliar 700 juta. Dan akan menghasilkan selisih 1 miliar 200 juta. Dan untuk tax effect-nya sendiri itu 22% dikali dengan 1 miliar 200 juta itu akan menghasilkan 264 juta. Lalu untuk income effect-nya atau net of tax-nya sendiri itu didapat dari 1 miliar 200 juta tadi dikurangi dengan 264 juta dan akan menghasilkan net of tax sebesar 936 juta. Lalu untuk total at beginning of 2023-nya itu sendiri didapat dari total prior 2022 ditambah dengan 2000 ditambah di tahun 2002 itu sendiri, 22 sendiri itu sendiri. Dan untuk total beginning of 2023 pada percentage of completion sendiri itu 6 miliar ditambah dengan 6 miliar 900 juta maka akan menghasilkan 12 miliar 900 juta. Lalu untuk cost recovery-nya sendiri itu 5 miliar 200 juta ditambah dengan 5 miliar 700 juta yang akan menghasilkan 10 miliar 900 juta. Dan untuk difference-nya sendiri kita kayak tadi dikurangkan 12 miliar 900 juta dikurangi dengan 10 miliar 900 juta dan akan menghasilkan 2 miliar. Dan untuk tax effect-nya sendiri itu didapatkan dari 22% dari 2 miliar
eh, 2 miliar adalah 440 juta. Dan untuk ini dan juga income effect-nya itu didapat dari 2 miliar dikurangi dengan 440 juta akan menghasilkan 1 miliar 560 juta. Dan untuk sebenarnya kalau misalkan di total at beginning of 2023 sebenarnya kita bisa langsung totalin aja. Jadi ini langsung di total, lalu juga cost recovery-nya juga di total, dan untuk difference-nya itu di total. Untuk tax effect-nya juga di total, dan untuk net of tax-nya juga di total kayak dari pertambahan tadi, atau bisa menggunakan yang tadi seperti perkalian tarif seperti biasanya untuk tax effect, dan juga selisih dari difference dikurangi dengan tax effect akan menghasilkan income effect atau net of tax-nya. Dan untuk total in 2023-nya sendiri itu didapatkan dari percentage untuk percentage of completion-nya sendiri itu didapat dari yang income statement parsialnya, di mana income before tax-nya itu 7 miliar 100 juta. Lalu untuk di cost recovery itu ada 6 miliar 600 juta didapatkan dari sini. Dan untuk difference-nya sendiri itu 7 miliar 100 juta dikurangi dengan 6 miliar 600 juta sama dengan 500 juta. Dan untuk tax effect-nya sendiri itu 500 juta dikali dengan 22% yaitu akan menghasilkan 110 juta. Lalu untuk income effect-nya atau net of tax-nya sendiri itu 500 juta dikurangi dengan 110 akan menghasilkan 390 juta. Oke, itu untuk perbandingan pre-tax income dan juga perbedaan pajak pada tahun tersebut. Lalu kita lanjut ke eh, soal yang berikutnya, yaitu mengenai soal buat jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Jadi untuk di tahun 2023 sendiri pada awal tahun eh, kita harus mencantumkan atau membuat jurnal awal tahun seperti ini. Jadi pada tanggal 1 Januari 2023 kita akan mendebit construction in process-nya sebesar dari difference yang ada di total at beginning of 2023 yaitu dari sini sebesar 2 miliar. Lalu juga ada deferred tax liability sebesar 440 juta, dan untuk retained earning-nya itu akan bertambah sebesar 1 miliar 560 juta di bagian kredit. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ada Tobii ZNV, merupakan perusahaan dengan alat-alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangan perusahaan tersebut. Di sini ada income statement yang berakhir pada periode 30 November 2025. Dan untuk di sini ada additional information. Dan untuk instruksinya sendiri itu susunlah laporan arus kas 2025 parsial bagian operasi untuk metode indirect, dan juga susunlah laporan arus kas 2025 parsial untuk bagian operasi dengan metode direct. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama itu metode indirectnya terlebih dahulu atau metode tidak langsung untuk statement of cash flow dari Tobii ZNV untuk yang berakhir tanggal 30 November 2025. Oke, jadi kalau misalkan kita mau membuat cash flow dari operating activities-nya, untuk metode indirectnya atau metode tidak langsungnya sendiri, kita mencantumkan terlebih dahulu untuk net income-nya sendiri. Nah, di sini net income sendiri itu didapatkan dari soal itu sebesar 1.450. Dan untuk selanjutnya itu ada depreciation. Depreciation itu didapatkan dari additional information, di mana di sini tertera pada poin nomor 5 itu operating expenses include depreciation expense of 85.000. Jadi 85.000 dari depresiasi itu eh, kita keluarkan dari si operating expenses. Kenapa kita keluarkan? Karena kan di dalam kita mendepresiasikan atau menyusutkan dari eh, aset tetap tersebut, kita sebenarnya nggak benar-benar yang ngeluarin kas, atau di sini tuh elemen non kas. Jadi kita nggak benar-benar ngeluarin kas untuk menyusutkan si aset tetap tersebut. Jadi kita keluarkan di sini depreciation expense-nya itu bertambah 85.000. Lalu kita lanjut di soal mengenai account receivable. Di sini account receivable sendiri itu increase alias meningkat 200.000 selama di tahun tersebut, dan juga ada inventory decrease sebesar 500.000. Jadi untuk
Account receivable sendiri kalau misalkan increase itu kan berarti bakalan mengurangi kas karena kan di sini kita posisikan sebagai kas. Jadi kalau misalkan di penjualan tunai nih contohnya itu kan kalau misalkan kita ngejual dengan tunai itu kan kita bakalan terima kas. Tapi di sini ada peningkatan account receivable. Jadi yang awak yang harusnya dalam penjualan tunai itu kita nerima kas, tapi kalau misalkan kita jualnya secara kredit itu kan akan meningkatkan account receivable di mana kita belum menerima duitnya alias belum menerima kasnya. Maka dari itu di sini kasnya itu berkurang 200.000. Lalu untuk decrease inventory-nya sendiri karena kan kalau misalkan kita ngejual itu kan berarti persediaan atau inventory kita kan bakalan berkurang. Jadi kalau misalkan kita berkurang, asumsinya di sini kas kita bakalan bertambah karena kita udah berhasil ngejual dari si persediaan atau inventory tadi sebesar 500.000. Oke, kita lanjut terkait dengan prepaid expense-nya. Jadi di sini ada prepaid expenses increase 175.000 during the year. Jadi selama tahun tersebut untuk prepaid expense-nya itu bertambah. Nah, kalau misalkan prepaid expense bertambah itu sama dengan aset lancar lainnya. Jadi di sini kan kalau misalkan prepaid expense tentunya kita kan berarti dalam tahun tersebut itu kita ngebeli eh, ngebeli beban dibayar di muka alias kita membeli aset lancar berupa prepaid expense itu eh, itu akan mengurangi kas kita. Jadi di sini itu kas kita berkurang sebesar 175.000. Dan kita lanjut untuk account payable-nya sendiri. Jadi untuk account payable sendiri yang dibayarkan kepada supplier untuk merchandise inventory-nya itu sendiri berkurang sebesar 340 selama di tahun tersebut. Jadi kalau misalkan kita eh, membayar hutang, kalau misalkan kita membayar hutang itu tentunya kan akan mengeluarkan kas. Jadi kalau misalkan mengeluarkan kas itu kan bakalan mengurangi kas itu sendiri. Jadi di sini untuk decrease in account payable itu bakalan mengurangi kas sebesar 340.000. Lalu untuk bagian accrued expense di sini tertera pada poin nomor 4 di mana accrued expenses itu sendiri berkurang sebesar 105 during the year. Jadi di dalam tahun tersebut itu accrued expense alias eh, beban beban terutang itu berkurang sebesar 105.000. Kalau misalkan kita eh, membayar beban terutang, tentunya kita kan sama perlakuannya dengan account payable. Jadi di sini uang kas kita itu berkurang sebesar 105.000. Jadi untuk eh, adjustment yang tadi yang dari depreciation sampai dengan accrued expense itu di total dan akan menghasilkan minus 235.000. Dan untuk net cash provided by operating activities-nya sendiri itu akan dihasilkan dari net income dikurangi dengan total adjustment yang tadi. Jadi 1.450.000 dikurangi dengan 235.000 sama dengan 1.215. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode langsung atau direct. Jadi untuk metode langsung atau direct method ini, yang pertama itu untuk cash flow from operating activities-nya itu kita cantumkan mengenai cash receipt from customer. Jadi penerimaan kas dari customer itu seberapa sih? Jadi kita lihat dari sini. Dari computation sendiri, jadi untuk cash receipt from customer itu didapat dari sales revenue dikurangi dengan account receivable. Nah, di sini sales revenue-nya itu sebesar 7.500.000 di soal di bagian income statement untuk sales revenue. Lalu dikurangi dengan account receivable di mana account receivable di sini itu meningkat sebesar 200.000. Jadi ini akan mengurangi sales revenue. Jadi untuk cash receipt from customer itu sendiri didapat dari 7.500.000 dikurangi dengan 200.000 dan akan menghasilkan 7.300.000. Lalu untuk cash payment-nya sendiri, untuk yang pertama itu kita bayarkan kepada supplier, di mana untuk supplier sendiri itu didapatkan dari perhitungan COGS dikurangi dengan inventory ditambah dengan account payable. Di mana untuk COGS-nya sendiri ini kalau misalkan di soal itu COGS itu 4.900.000. Untuk inventory-nya sendiri di sini di additional information itu decrease 500.000. Jadi ini akan mengurangi si COGS. Dan untuk account payable-nya sendiri di sini tertera account payable decrease 340.000 di tahun tersebut. Jadi ini akan menambah untuk
suppliernya sendiri. Jadi untuk suppliernya sendiri itu didapatkan dari 4.900.000 dikurangi dengan 500.000 ditambah dengan 340.000 dan akan menghasilkan nominal 4.740.000. Kita lanjut ke pembayaran untuk operating expense. Nah, operating expense sendiri itu didapat dari operating expense ditambah dengan prepaid expense. Di sini eh, operating expense-nya sendiri itu operating expense di sini 1.150.000. Lalu untuk prepaid expense-nya sendiri di sini prepaid expense meningkat sebesar 175.000 dalam tahun tersebut. Dan untuk accrued expense-nya itu juga eh, men- menambah sebesar accrued expense itu berkurang sebesar 105.000 di tahun tersebut. Jadi di sini akan ditambah. Dan untuk depresiasinya sendiri di additional information itu dicantumkan bahwa depreciation expense itu 85.000. Dan ini akan mengurangi bagian dari operating expense karena kan ini merupakan elemen non-cash. Jadi untuk operating expense sendiri itu didapat dari 1.150.000 ditambah dengan 175.000, lalu ditambah dengan accrued expense-nya yang tadi 105.000 dikurangi dengan depresiasinya sendiri itu 85.000 dan akan menghasilkan 1.345.000. Jadi untuk cash payment-nya sendiri itu kita bayarkan kepada supplier dan juga untuk operating expense dengan total 6.085.000. Lalu untuk net cash provided by operating expense-nya sendiri itu didapat dari penerimaan kas dari customer sebesar 7.300.000 lalu dikurangi dengan cash payment yang kita bayarkan kepada supplier dan juga untuk membayar operating expense sebesar 6.085.000 dan akan menghasilkan net cash sebesar 1.215.000. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.